Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Keputusan Fasul Masail Rabu 25 Dzulqa'dah 1444 Hijriah 14 Juni 2023 Masahi. Masalah menjamak dan mengqashar salat ketika khurud fisabilillah. Ridwan adalah warga Temboro yang selalu menjaga nisab khurudnya baik 3 hari, 40 hari maupun 4 bulan. Ketika dia khurud ke Kendi Kendari, dia selalu sholat dengan jamak dan qashar dengan alasan ia seorang musafir dan ia tidak niat untuk bermukim ketika khurud. Karena setiap 3 hari sekali biasanya rombongannya akan pindah ke rute masjid lain, sehingga tidak pernah tinggal selama 4 hari. Pertanyaan, apakah tindakan menjamak dan mengqashar sholat yang dikerjakan Ridwan dapat dibenarkan? Jawabnya ya, dapat dibenarkan dan dibolehkan dengan syarat ia tidak tinggal di satu desa selama 4 hari 4 malam sempurna. Ini pun juga selain hari datang dan hari berangkat. Selain hari dia masuk kampung, itu tidak dihitung hari masuk kampung, dan hari ketika dia keluar dari kampung tidak dihitung juga. Dan jikalau ia tinggal selama 4 hari 4 malam di satu desa, maka ia sudah tidak boleh lagi menjamak dan mengqashar sholat di situ. Masalah korban anak yang belum balik. Korbannya anak yang belum balik. Boleh enggak anak belum balik berkorban? Ini kan menjelang hari raya korban. Bagaimana hukum korbannya anak yang belum balik atau korban orang tua yang di atas namakan anak yang belum balik? Ini ditafsir ini. Apabila harta yang digunakan untuk korban adalah harta milik anak sendiri, harta milik anak sendiri, misalnya dia itu uang tabungan dia, atau tabungan yang uang saku ditabung, atau mungkin apalah, pokoknya sudah dimiliki sama anak itu sendiri, maka itu tidak boleh digunakan untuk korban dan juga tidak sah. Nah, anaknya itu belum balik, tidak ada hak untuk tasarruf dan tabarruk juga nggak boleh. Anak itu kalau belum balik belum boleh tabarruk. Apabila harta yang dipakai adalah harta milik orang tua, yaitu duitnya yang untuk beli kambing itu milik orang tua atau kambingnya orang tua, dan yang niat korban adalah orang tua, yang niat orang tuanya ya, atas nama anaknya, maka boleh dan sah kalau begini. Jadi kalau nanti itu anak-anak MI mana itu pengen korban, itu mesti pakai hartanya bapaknya atau ibunya, kemudian yang meniati juga orang tuanya, terus di atas namakan anak. Itu masalahnya begitu, bukan hartanya anak. Apabila harta yang dipakai adalah harta orang tua, ini juga, tapi yang niat kurban adalah anak kecil, ini belum boleh niat. Anak kecil itu sendiri, maka yang seperti ini juga tidak sah karena dia belum boleh niat. Yang niat harus orang tuanya atas nama anak. 3. Masalah uang kas untuk maslahat korban. Bagaimana hukum menggunakan uang kas masjid untuk maslahat korban? Yaitu seperti untuk membeli pisau, beli plastik, kadang-kadang ya beli minuman dan khidmat untuk panitia korban. Jawabnya tidak boleh. Ini kas masjid. Terus jalan keluarnya bagaimana? Orang yang berkorban hendaknya memberi uang maslahat untuk kepengurusan hewan, untuk pengurusan hewan korban, atau mungkin dari pihak panitia ada yang rela hati untuk mengeluarkan keperluan hati, jadi tabarruk saja, terus atau penduduk setempat yang lain yang mau turunan atau apa untuk keperluan orang-orang yang kepengurusan korban. Tidak boleh. Jangan ambil uang masjid. Batasan masalah kurus hewan korban yang tidak diperbolehkan untuk dijadikan hewan korban. Bagaimanakah batasan kurusnya hewan yang tidak boleh digunakan untuk korban?
Jawabnya adalah kurus yang dimaksud di sini adalah sangat kurus sehingga menghilangkan minat pembeli yang menginginkan dagingnya. Baru melihat saja itu selangsung, ya ini sing dipangan apaan ya ini? Ini namanya makan kulit sama tulang namanya. Karena seperti itu. Kalau tinggal tulang dan kulit aja seperti itu ya istilahnya nggak ada dagingnya. Orang sudah nggak pengen beli, nggak pengen ngambil. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa sallallahu ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Ibrahim. Allahumma arham wa sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummati sayyidina Muhammad, Allahumma alif baina qulubi ummati sayyidina Muhammad, Allahumma ansur ummati sayyidina Muhammad, Allahumma hasbi sultanan nasira, sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.